Silsilah keluarga Jeki akhirnya terungkap guys, dan ternyata sosok yang sudah kita tunggu sejak lama, lebih dari 10 tahun lamanya, atau mungkin bisa kita sebut sebagai Skoper Gaban, Oda munculkan juga di satu chapter yang sama. Yang bukankah ini sangat wadaw sekali. Nah, gak cuma sebelum sini, kali ini kita akan bahas atau merecap nih One Piece untuk chapter 1138. Yang sejujurnya ini menjadi awal tahun luar biasa buat kita para pembaca One Piece. Karena selain kita mendapatkan 3 chapter berturut-turut yang bahkan dikatakan juga minggu depan kita tidak akan libur, yang berarti setelah bertahun-tahun lamanya akhirnya udah kembali bisa strict nih 4 chapter berturut-turut tanpa adanya libur tambahan. Nah, jadi mari di tahun 2025 kita doakan saja nih One Piece tetap konsisten jarang libur dan juga diberikan kesehatan untuk Oda Sensei. Tetap buat kalian juga nih yang banyak komen di video review kemarin terkait bang videonya banyak bacot, Lebih baik fokus untuk pembahasan chapter aja. dimana untuk fokus pembahasan chapter atau mungkin recap aja kalian bisa tonton video full apa ini, karena untuk video review nanti itu akan lebih nge-breakdown atau membahas deep dive untuk chapter terbaru. Jadi buat yang cuma lebih suka dibacain ulang aja, lebih baik nonton video full OP ini. Makanya pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena harus itu masuk akal tapi akal bisa masuk. Dan buat para nakama baru juga di channel Filmi bisa bantu subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Stories, I'm a fool for your love. Judul untuk chapter kali ini adalah Harley, atau mungkin dalam kata lain ini adalah buku kitab Elbaf yang menjelaskan tentang tulisan kuno atau sakral di negerinya tersebut. Dan cover story sendiri diperlihatkan Yamato DKK berhasil melihat Wusu di markas rahasia tersebut. Di sini kita bisa melihat Wusu yang sejujurnya cukup keren banget sih. Dia menggunakan pakaian warna kuning yang tentu saja dengan topengnya tersebut. Di sini dia sedang minum-minum bersama nakamanya dan terlihat beberapa geisha yang dalam keadaan sangat tertekan. Yang kira-kira apa lagi nih plot yang akan Oda berikan kepada karakter Wusu ini. Dan untuk chapter sendiri dimulai dari momen terakhir nih ketika Samrock diperlihatkan yang ternyata Loki dia masih sadar, dan dia pun bertanya kepada Samrock apakah dia memiliki hubungan dengan bajak laut Akagami no Sengs, dan Loki pun berkata Great Pirate dan Tenryubito adalah dua hal yang sangat berlawanan. Bagaimana kalian berdua bisa memiliki wajah yang sama? Yang sejujurnya ini sebuah kata-kata yang luar biasa yang diutarakan oleh Pangeran Loki. Samrock pun akhirnya menjawab kalau Sengs adalah adik kembarnya, di mana mereka ini hidup secara terpisah. Dia melanjutkan kalau Sengs dulu pernah kembali ke Marijos, namun dia lebih memilih untuk hidup di dunia rendahan ini. Yang seperti kita akan mendapatkan lore lebih jauh terkait satu karakter favorit kita alias Jeki. Loki sangat tertarik mendengarnya karena dia merasa sekarang punya dendam kepada kedua adik kakak ini. Dia pun bersumpah akan membalas dendam teman-teman binatangnya yang sudah mereka lukai. Dan Samrock pun berkata, apa kau berarti mengancamku? Dan Gunko pun merespon, bos, jangan buang-buang waktumu untuk orang seperti dirinya. Dan Samrock berkata lagi, aku tahu tidak ada gunanya bagiku untuk menyerangnya secara langsung, Cerberus. Dan tiba-tiba pedang yang dikeluarkan oleh Samrock memunculkan anjing kepala 3, atau mungkin ya balik lagi anjing neraka yang dikenal sebagai Cerberus, yang sejujurnya ini kekuatan yang menurut saya sangat aneh banget, yang seharusnya kalau dia adalah kemampuan buah iblis akan cukup mirip, dimana pedangnya berubah seperti Spandam Sipinen, tapi di sini Cerberusnya seakan-akan dia adalah objek yang diciptakan dari pedang tersebut, yang entah ini apakah kekuatan iblis atau apa kita masih belum tahu. Dan tidak hanya itu, Cerberus ini memiliki awan hitam yang mengelilingi tubuhnya seperti model kening dari Zoanya Kakuluchi dan bahkan para Gorosei juga, dimana ketiga kepala Cerberus itu masing-masing mengeluarkan pedang dari mulutnya. Di sini Gunko menciptakan burung besar dengan panahnya, dan sebelum pergi Samrock pun memerintahkan ketiga Cerberus tadi untuk melepaskan kepalanya, yang tiba-tiba kepalanya terbang terpisah, yang sejujurnya ini aneh banget, di mana tubuhnya kembali berubah menjadi pedang dan kepalanya terbang untuk siap-siap seakan menusuk Loki. Namun sebelum pergi, Samrock pun berkata, jika kau berhasil selamat dari ini, datanglah kepadaku dan lakukan balas dendammu. Aku akan dengan senang untuk melawanmu. Di mana Loki pun menjawab, tidak mungkin. Hei, kau pasti bercanda. Ditusuk oleh hal seperti itu pasti akan sangat-sangat buruk. Di mana ketiga kepala Cerberus yang terbang pun akhirnya menusuk Loki dengan sangat cepat ke arah tubuhnya. Di mana Loki berteriak, sialan kalian
kalian semua, para Tenryubito, sialan. Dan Samrock pun berkata kepada Gunko sambil pergi dari Underworld dengan burung buatan Arrow-nya, menekan mereka secara langsung sepertinya cukup sulit. Kita akan mulai dengan menangkap anak-anak terlebih dahulu. Panggil satu orang untuk membantu kita. Dan Gunko pun menjawab, baik, siapakah yang kau inginkan? Dan kita berpindah ke Kastil Aurus, tempat Luffy dan yang lainnya. Di sini Luffy sangat marah sekali karena para penjaga raksasa tersebut berkata kalau mereka diserang oleh Shanks. Yang tentu saja Luffy tidak akan percaya jika Shanks melakukan hal tersebut karena Luffy berkata dia adalah sosok yang keren dan sangat terhormat. Nami hanya bisa ketawa melihat Luffy yang begitu marah terhadap Shanks sambil berkata, kau ini memiliki kepercayaan yang sangat tinggi ya kepada Shanks, Luffy. Dan Luffy pun sambil marah menjawab Nami, hei Nami, tentu saja kau juga pasti akan marah kan jika ada yang berbicara buruk tentang Morimere. Dan Nami pun membenarkan kalau bukan Morimere tapi Belemere, yang aduh lagi-lagi Luffy selalu lupa nyebut nama. Dimana para raksasa pun berkata, berarti itu adalah seseorang yang mirip dengannya atau bahkan itu adalah saudara dari Shanks. Luffy pun menjelaskan, saudara dari Shanks, aku hanya bisa membayangkan dia adalah orang baik jika dia benar-benar memilikinya. Tetapi aku bahkan tidak pernah mendengarnya membicarakan keluarganya, namun dia berada di kapal Roger ketika masih kecil dan menurutku itulah keluarganya, yaitu Roger, Rayleigh, seluruh bajak laut Roger, tentu saja kecuali Buggy. Dan ketika Luffy berbicara tentang bajak laut Roger, kita diperlihatkan panel sosok misterius yang kita lihat berkali-kali di arc Elbaf ini. Dia pun sedang berjalan mendekati area kastil. Ya walau tidak jelas, namun cukup clear sih dia ini adalah sosok yang minum bersama Crocus di cover story chapter 631. Karena pakainya lebih terlihat di chapter ini. Yang ayo kira-kira tebakan kalian siapa? Coba tuliskan di kolom komentar yang akan coba kita bahas singkat di video review nanti. Kita pun pindah lagi ke daerah Franky yang sedang bersama Replay. Di sini mereka berdua sedang melihat pohon Adam, di mana Franky melihat beberapa gambaran di pohon tersebut. Yang di sini kita masih belum diperlihatkan ya gambarnya seperti apa. Dan Replay pun berkata, aku percaya itu adalah gambaran anak-anak yang sudah ada sejak lama sekali sehingga menjadi bagian dari pohon tersebut. Mural ini menjadi hal sejarah luar biasa yang akhirnya negeri ini jadikan semacam harta karun turun-temurun. Kemungkinan gambaran ini ada 800 sampai 900 tahun yang lalu, yang jika benar maka ini benar-benar terjadi di Void Century atau abad yang hilang. Dan Franky pun jawab, jika seperti itu berarti Robin wajib melihat gambaran ini, nanti aku akan berkata kepadanya. Tetapi aku merasa ada yang aneh dengan gambarannya, karena gambaran ini menurutku tidak seperti gambaran seorang raksasa. Dan ketika Franky berbicara, di sini kita bisa melihat potongan-potongan gambaran atau mural tersebut, di mana ada Putri Duyung, robot yang mirip Emmet, dan juga seorang monster. Di mana Ripley pun menjawab, ya aku setuju, di sejarah yang kita ketahui, walau perang yang terjadi antara perbedaan ras tidak pernah terdengar, namun kita tidak pernah mendengar adanya yang dinamakan sebagai aliansi. Makanya kami sangat yakin kalau ini tidak lain hanyalah gambaran dari anak-anak saja. Dan kita berpindah lagi ke sekolah Walrus. Di sini kita bisa melihat anak-anak bermain, lalu Engi juga dia dalam keadaan mengajar, dan di perpustakaan Owl kita melihat Saul membawa buku Harley yang berisi huruf sakral Elbaf. Di sini dia lihatkan kepada Robin. Ini adalah buku sangat tua dengan logo simbol di bagian depannya, dan logonya pun sangat mirip dengan simbol matahari dari gereja Kuma. Saul pun menjelaskan kalau ada beberapa interpretasi tentang Sun God, dan Harley sendiri memiliki 3 chapter di dalamnya yang masing-masing menjelaskan satu dunia. Chapter terakhir atau ketiga dikatakan menjelaskan dunia yang sedang kita tinggali sekarang, dan akhir chapter dijelaskan masa depan yang belum terjadi. Robin pun melihat bukunya dan berkata, oke, aku akan bacanya. Dan satu halaman ini yang jujur menurut saya ini salah satu definisi gambaran Oda yang sangat-sangat gila dan sangat-sangat luar biasa sekali, dimana kita bisa melihat gambaran lengkap atau mural yang Franky lihat dengan teks Harley yang Robin terjemahkan, dimana dikatakan dunia pertama yang ini sejujurnya lebih enak untuk kalian nanti baca sendiri aja untuk chapternya seperti apa, karena balik lagi ini hanyalah sebuah narasi yang pastinya memiliki banyak tafsir atau multi tafsir yang cocok sekali kan, dimana Harley ini disebut sebagai kitab dari Elbaf, yang biasanya juga kan kata-kata atau mungkin ayat dari kitab ini memiliki tafsir berbeda-beda yang bisa diinterpretasikan oleh orang yang membacanya. Tapi di video ini akan coba saya tafsirkan sepengertian saya dari apa yang saya baca di satu chapter luar biasa ini ya. Semoga kalian juga bisa mengerti tentang apa yang akan saya katakan. Oke, kita mulai. Dunia pertama. Di bumi terdapat api. Peradaban manusia dikuasai oleh hasrat keserakahan yang akhirnya menyentuh matahari yang terlarang. Para budak pun mereka berdoa dan berharap yang akhirnya muncullah Sun God. Namun Dewa Bumi atau Deity of Earth, dia dalam keadaan marah
bersama-sama dengan ular dari api neraka, mereka menghancurkan dunia dalam kematian dan kegelapan. Mereka tidak bisa bertemu lagi. Lanjut chapter selanjutnya. Dunia kedua. Dalam kesepian terdapat hembusan nafas. Dewa hutan dikirim oleh para iblis. Matahari tidak melakukan apa-apa kecuali hanya menyebarkan tunas-tunas untuk peperangan. Orang-orang setengah bulan mereka melihat mimpi. Orang-orang bulan pun mereka melihat mimpi. Seseorang menjadi dewa setelah membunuh matahari, di mana dewa lautan pun akhirnya marah besar dan mereka tidak bisa bertemu lagi. Lanjut chapter terakhir, yaitu dunia ketiga. Dalam kekacauan terdapat ketiadaan. Bayangan-bayangan yang bermasalah pun masing-masing mengingat adanya hari yang dijanjikan. Mereka mendengar suara-suara dari sisa-sisa bulan. Dewa matahari pun berdansa dan tertawa, memimpin dunia menuju ke penghujungnya. Matahari akan segera kembali dan akhirnya datanglah fajar atau pagi yang baru. Mereka akan bertemu lagi. Yang sudah dari satu teks ini saja, wah ini benar-benar bisa menjadi banyak sekali teori-teori yang bisa kita bahas dengan sangat-sangat liar dan bahkan bisa runut ke berbagai hal yang luar biasa. Makanya Liker untuk One Piece chapter 1134 ini sebelumnya menyebutkan kalau satu chapter ini pasti akan membuat para teoris One Piece sangat senang sekali karena banyak sekali bahasan yang bisa mereka lakukan dari satu chapter ini. Yang sejujurnya ini otak saya juga udah cukup ngumpul untuk membahas banyak sekali alternatif teori yang luar biasa hanya dari satu halaman yang Oda bikin saja. Yang sepertinya bahkan untuk di video review nanti pun tidak akan cukup untuk menjelaskan satu bahasan ini. Tapi yang baiknya Gide Film Misa sendiri akan berusaha sekuat mungkin untuk bisa menjelaskannya dengan sangat baik kepada kalian. Dan di sini mari kita coba bahas sedikit dulu apa saja yang kita lihat dari gambaran mural tersebut. Terlihat adanya pohon Adam di tengah mural tadi yang terbagi menjadi dua bagian di kanan dan kirinya. Di atas pohon kita bisa melihat ada monster bersayap atau mungkin iblis nih yang kita tidak tahu yang mengeluarkan api dari mulutnya. Di bagian kanan kita bisa melihat banyak hal di mana adanya kota besar yang diserang oleh ular raksasa dan di sisi lainnya terdapat bahtera yang berisi raja, malaikat dan binatang-binatang. Di sini pula kita bisa melihat bulan dan beberapa orang yang sedang melakukan sesembahan dengan bintang nih yang kita tidak tahu jelasnya apa. Yang sejujurnya bagian ini pun cukup mirip dengan gambaran dari God Enel di cover story jika kalian mengingatnya. Dan di sisi kiri kita melihat pertarungan besar, bahkan kita pun melihat Nika dengan wujud dari Elbaf yang kita pernah lihat yaitu pedang dan juga tameng. Mereka sedang bertarung melawan iblis raksasa bersayap yang memegang matahari di tangannya. Terlihat di sini Nika bertarung bersama banyak sekali ras-ras lain seperti Elbaf, bahkan ras raksasa kuno. Oars pun terlihat dari tanduknya. Terdapat samurai, Lunarian, suku Ming, putri duyung bersama-sama monster laut yang lagi-lagi hampir semuanya lengkap di sini. Bahkan ada juga robot yang seperti Emmet yang wah ini Oda sangat gila sekali. Dia bisa menciptakan sebuah story baru di dalam story dari One Piece yang bahkan One Piece sendiri aja menurut saya udah sangat kompleks sekali. Oda menciptakan sebuah kisah lain atau mungkin dunia-dunia sebelum yang terjadi sekarang yang sudah ini pun kompleks dengan tambahan One Piece yang sudah makin kompleks, dimana kompleks jadi kompleks kuadrat yang wah ini pusing banget kalau melihat Oda menciptakan story yang sangat-sangat masterpiece ini. Tapi ya oke lah, mari kita akhiri dulu untuk video full OP atau recap di chapter 1138 ini. Dan lagi-lagi untuk beberapa bahasan deep akan kita bahas di video review, makanya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Dan sekali lagi juga saya mau berterima kasih nih buat kalian yang sudah support channel Filming secara langsung, terutama buat para membership ini seperti Default User, Hak User, dan juga para Wheel of D. Dan buat kalian juga yang pingin support secara langsung bisa langsung klik super thanks dan donasi dengan klik link yang ada bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga save teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.